Apa kabar para Generali Friends hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta terhindar dari virus COVID-19. Amin. Oke, selamat datang dalam acara Gentalk seri kesehatan anak dengan tema Super Kid in the New Normal. Menjaga kesehatan dan imunitas anak menghadapi new normal. Perkenalkan, saya Catherine yang akan memandu jalannya acara ini. Akhirnya, Gentalks hadir kembali dengan format dan konsep yang baru melalui event virtual saat ini. Dan program Gentalks ini akan hadir 2 kali dalam sebulan dengan tema yang berbeda-beda. Oke, saat ini sudah bersama saya Dr. Nomi Esternita Fauzia Dewanto, SPAK, seorang dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Selamat siang, dokter. Hai, halo, Kathleen. Lagi di rumah sakit ya, dok? Iya nih, baru visit, lagi jadi lari-lari ke atas dulu nih. Aduh, dokter terima kasih banget nih waktunya, udah nyediain waktunya berbagi tips sama kita di acara Gentalk siang ini ya, dok. Iya, sama-sama. Thank you. Sebelum kita mulai acara ini, saya izin membacakan sedikit perjalanan karir dokter ya, dok. Oh, oke. Oke, mungkin Bapak Ibu yang udah mungkin ada yang udah kenal dengan Dr. Nomi atau mungkin ada yang belum, saya akan membacakan sedikit perjalanan karir dokter. Jadi Dr. Nomi Esternita Fauzia Dewanto ini lahir di Jakarta 28 April 1964. Selain dokter, ia juga merupakan ibu dari 2 putri dan 1 putra. Menyelesaikan kuliah kedokterannya dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1991. Kemudian Dr. Nomi melanjutkan ke Universitas Indonesia untuk mengambil spesialis anak. Di tahun 2001, beliau memperdalam ilmu kedokterannya di bidang neonatologi, yakni spesialis perawatan medis bayi baru lahir yang prematur atau sakit. Nah, kemudian di tahun 2002, beliau sudah menyelesaikan Postgraduate Training Fellowship in Neonatology dari Monash Medical Center Victoria, Australia. Nah, hingga saat ini, Dr. Nomi sudah banyak ikut kongres atau simposium dan menjadi pembicara di berbagai acara. Kali ini, kita akan sharing berbagi tips untuk menjaga kesehatan dan imunitas anak dalam menghadapi new normal. Karena di kondisi normal baru saat ini akan ada banyak penyesuaian dan tindakan preventif yang harus dihadapi anak dan orang tua agar tetap sehat dan terhindar dari virus juga bakteri. Oke, supaya saya tidak berlama-lama lagi, saya persilakan waktunya Dr. Nomi. Terima kasih. Thank you. Oke, selamat siang para peserta webinar sekalian. Kita sedikit-sedikit berbincang-bincang tentang memasuki era new normal ya, bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan anak untuk mempunyai daya tahan yang cukup baik. Jadi sebenarnya corona ini masalah global, semua anak rentan terkena COVID. Di samping itu kita tahu bahwa imunitas bayi itu belum berkembang sempurna dan vaksin COVID juga belum ada. Kita mesti tunggu sampai beberapa tahun untuk bisa memakai vaksin tersebut. Kita akan bicara sedikit mengenai epidemiologi, new normal, dan bagaimana tentang pendidikan, kesehatan, dan komunitas yang harus kita siapkan untuk menghadapi ini. Nah, ini adalah sekilas tentang epidemiologinya, bahwa kita lihat bahwa ini masalah global di Amerika, Eropa, Southeast Asia, semuanya, Afrika pun sudah terkena virus ini. Okay. Nah, ini kita lihat dari studi retrospektif di Cina terhadap 2.135 anak yang terkena COVID, itu mulai dari usia 1 hari sampai 18 tahun dengan median age sekitar 7 tahun, itu semua anak bisa terinfeksi. Dengan gejala ringan ada 4,4, tanpa gejala 4,4%, gejala ringan 51%, sedang itu 38,7%. Nah, dari proporsi kasus yang berat, ternyata proporsi di bawah setahun itu cukup tinggi, 10,6%, dan yang lain-lain selanjutnya. Tapi di bawah setahun itu rentan. Oke, nah bagaimana di Indonesia sendiri? Data dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada tanggal 18 Mei itu terdapat PDP 3.324 anak, yang terkonfirmasi COVID ada 584 anak, tentunya sampai saat ini bertambah ya, ini data tanggal 18 Mei, mungkin sekarang udah lebih ya, oke. Dan tanggal
Tanggal 29 Mei udah ada 84 anak yang positif di NTB. Jadi, melindungi populasi ini dari infeksi sangatlah penting, ya. Nah, penyebarannya bagaimana? Dari droplet kita tahu, dari kontak dengan periode inkubasi 1 sampai 14 hari, umumnya 3 sampai 7 hari. Manifestasi klinisnya berbeda-beda dari yang tidak bergejala, atau bisa demam, bisa lemas, batuk kering, infeksi saluran nafas kayak batuk pilek, tapi bisa juga seperti gejala saluran cerna. Nah, sebagian anak ini akan pulih dalam 1 sampai 2 minggu, tapi ada juga yang bisa berkembang menjadi pneumonia, bahkan bisa sampai meninggal. Lanjut. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Yuk. Bagaimana kita menghadapi, tadi kan kita tahu bahwa virusnya bla 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 bla, tapi vaksin juga belum ada, dan kita kan nggak bisa terus-menerus, kita mau sampai kapan, jadi mau nggak mau kita harus memasuki era new normal ini. Apa itu new normal? New normal adalah bukan suatu hal yang luar biasa sebenarnya, tapi merupakan suatu kondisi di mana kita harus menyesuaikan hidup ini untuk menuruti petunjuk moral dengan tatanan hidup yang baru untuk dapat mengendalikan pandemi ini. Jadi kita harus hidup dan pergi keluar berinteraksi dengan kondisi yang disesuaikan. Nah, antisipasinya apa aja? Bisa dari pendidikan, dari kesehatan, dan dari komunitas yang akan kita coba bahas sedikit nanti. Oke. Dari pendidikan, kita lihat di sini bahwa IDAI turut mengatur kegiatan belajar, anjuran dari IDAI. Tentunya semua tergantung pemerintah yang berwenang memutuskan, tetapi IDAI itu mendukung dan mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk rumah dijadikan sebagai sekolah, pembelajaran jarak jauh, dan menganjurkan sekolah sebaiknya tidak dibuka sampai Desember 2020. Sekolah dibuka jika kasus COVID telah menurun dan kita menganjurkan pemeriksaan PCR yang masif. Nah, jadi kita harus membiasakan anak untuk home learning. Bagaimana caranya supaya si anak tetap bisa mengikuti pendidikan. Kalau nanti saya ada masuk ke satu slide tentang yang namanya asah asih asuh, yaitu kita tetap harus memberikan stimulasi pada anak dalam hal pendidikan. Jadi bukan berarti dengan adanya corona si anak di rumah nggak belajar, ketinggalan nanti. Jadi kita harus memfasilitasi bagaimana supaya si anak tetap bisa mendapatkan pelajaran, tetapi juga cukup aman bagi kesehatannya. Karena sehat itu tetap nomor 1. Kalau nggak sehat gimana dia mau belajar, ya kan? Oke, jadi kita gimana caranya memfasilitasi dan mendukung si anak supaya bisa home learning sampai saatnya tiba dia bisa ke sekolah lagi. Oke. Nah, dari kesehatan, coba. Ini yang saya bilang, anak itu ada kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasarnya apa aja? Kebutuhan fisik biomedis, asuh kita bilang. Meliputi apa? Nutrisi, terutama pemberian ASI, gizi yang sesuai, kelengkapan imunisasi. Terus kalau anaknya sakit harus dibawa berobat. Kebutuhan akan pemukiman yang layak, kebersihan individu dan lingkungan, dan juga dia butuh bermain, rekreasi. Kebutuhan kedua adalah kasih sayang atau emosi yang kita bilang ASIH. Kebutuhan ketiga adalah stimulasi latihan bermain asah. Nah, asah asih asuh ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, artinya tidak bisa diputus satu dengan yang lainnya, itu mempunyai ikatan yang ini sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Nah, kita bahas sedikit mengenai nutrisi. ASI diberikan dalam 6 bulan pertama eksklusif, dilanjutkan setelah 6 bulan ASI plus makanan pendamping ASI yang dengan kualitas dan kuantitas yang memadai sesuai usia. Nah, peran ASI untuk imunitas, di sini saya sangat menekankan untuk ASI karena daya tahan tubuh, lagi-lagi daya tahan tubuh itu sangat penting dalam kondisi seperti ini. Nah, ASI ini sesuatu yang
yang alami tetapi mempunyai imunitas sangat baik, dan sayang sekali kalau sampai tidak diberikan ASI. Kalau kita lihat di sini komposisi ASI selain nutrisi, dia juga mengandung zat imun dan hormon-hormon pertumbuhan yang tidak ada di susu formula manapun. Kalau saya kasih tahu ke pasien, punya uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli susu sebaik ASI. Ini sudah ciptaan Tuhan yang paling baik, yang tidak bisa ditandingi manfaatnya. Nah, kalau kita lihat melalui ASI, itu si anak akan mendapat imunitas secara pasif. Immunoglobulin A itu dihasilkan di kolostrum sangat tinggi. Nanti kalau kita lihat, saya tidak akan bahas secara detail, secara ilmiah banget, mungkin supaya peserta pada lumayan mengerti. Paling tidak ini adalah transfer yang diberikan oleh si ibu ke bayi melalui ASI. Immunoglobulin yang tidak bisa dibeli, itu harus alami lewat ASI. Nah, ini adalah kandungan dalam ASI. Saya tidak bahas satu persatu, tapi kalau kita lihat adalah ini sekian banyak adalah zat-zat aktif yang sangat bermanfaat untuk imun, untuk daya tahan tubuh, ya, untuk antibakteri, antiviral, segala macam, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada jurnal penelitian breastfeeding and use of human milk. Ini ada penelitian bahwa ternyata anak-anak yang diberi ASI itu risiko terjadinya infeksi saluran nafas bawah itu lebih rendah dibanding 72% lebih rendah dibanding dengan yang tidak mendapatkan ASI. Dan bayi ASI risiko infeksi saluran cerna terinfeksi itu lebih rendah 64% dibanding yang tidak diberikan ASI. Ini penelitian loh ya, bukan saya yang ngomong, ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, berbicara mengenai daya tahan tubuh, kita tidak lepas dari vitamin D. Tentunya banyak faktor, tapi saya tidak bisa membahas secara detail satu persatu, saya hanya bahas ASI, vitamin D sekarang. Nah, ini terdapat hubungan antara acute lower respiratory infection dengan kadar vitamin D. Ternyata ada hubungan dengan kadar vitamin D di bayi dengan kadar vitamin D tarik pusat dengan ibunya. Jadi kalau ibu hamil mempunyai kadar vitamin D yang tinggi, anaknya mempunyai risiko infeksi lebih rendah. Dan kejadian pneumonia berulang pada anak-anak yang mendapat suplementasi vitamin D itu lebih rendah dibanding dengan yang tidak diberikan suplementasi vitamin D. Untuk itulah American Academy of Pediatrics menganjurkan pada ibu hamil dan menyusui untuk mengkonsumsi 600 unit vitamin D per hari, dan bayi menyusui itu 400 unit per hari. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat mekanisme kerja vitamin D adalah sumbernya dari sinar matahari dan dari konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Dari matahari dibawa ke kulit dan akan diolah di hati untuk menjadi vitamin D 25 hidroksi vitamin D, kemudian diolah lagi di ginjal untuk selanjutnya siap pakai. Vitamin D ini akan berguna untuk apa? Untuk absorpsi kalsium dan fosfor di dalam usus. Dia juga berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan otot. Dia juga berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti peradangan. Jadi sangat berguna untuk imunitas. Ya, lanjut. Nah, ini berbicara mengenai kesehatan. Ini adalah himbauan dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Memang kita nggak mau sembarangan membawa anak ke rumah sakit, tetapi harus diingat, pada keadaan-keadaan tertentu, jangan anaknya nggak dibawa ke rumah sakit. Anak udah demam tinggi 3 hari, diare, muntah terus-terusan, dehidrasi, anaknya sesek, nggak mau makan, nggak mau minum, atau perdarahan, atau kejang-kejang, penurunan kesadaran, ya harus dibawa. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa adalah imunisasi. Kalau kita lihat tadi, imunisasi adalah salah satu kebutuhan dasar anak. Jadi meskipun pandemi seperti ini, imunisasi tidak boleh di-skip. Tetap harus diberikan. Oke, kalau mau ditunda maksimal 2 minggu. Ya. Nah, kenapa? Karena kita nggak mau kita menghindar dari corona, ntar selesai corona, wabahnya akan berubah. DPT yang nggak dikasih, polio, nanti wabahnya
jadi yang pada pada penyakit-penyakit yang kita tidak memberikan vaksinnya. Ya, lanjut. Nah, apalagi yang sangat berpengaruh untuk imunitas? Ternyata istirahat yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Lanjut. Nah, ini ada penelitian juga perannya tidur dalam sistem imun. Ini udah banyak penelitian. Jadi kualitas tidur yang optimal itu sangat mengaktifkan respon imun yang berfungsi untuk melawan infeksi. Durasi tidur yang pendek juga punya risiko terhadap kerentanan infeksi. Nah, ada studi pada 22.700 orang dewasa yang sehat menunjukkan bahwa subjek dengan gangguan tidur itu mempunyai risiko infeksi 2,1 kali dibandingkan dengan mereka risiko infeksinya lebih tinggi yang kurang tidur, yang kualitas tidurnya tidak baik. Ya. Nah, ini juga ada beberapa penelitian. Saya hanya mau memberitahu bahwa emang ada hubungan antara tidur dengan imun di dalam daya tahan tubuh kita, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah anjuran yang di berapa lama harus tidur. Kalau di bawah setahun ya sekitar 12 sampai 16 jam. Toddler 11 sampai 14 jam. Anak-anak remaja mungkin 8 sampai 10 jam. Kira-kira seperti ini plus minusnya, ya. Oke. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah aktivitas fisik. Ternyata hubungan aktivitas fisik dengan respon imunologis itu ada. Jadi latihan fisik itu terbukti berhubungan dengan fungsi sistem imun dan mengurangi risiko mengalami infeksi. Ada suatu penelitian, ternyata anak-anak dengan latihan fisik yang rendah, yang dia diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas, mempunyai risiko hampir 3 kali mengalami infeksi saluran nafas berulang dalam 2 tahun pengamatan. Jadi aktivitas itu juga penting, tidak over tapi juga tidak sampai tidak ada sama sekali. Nah, ini adalah anjuran dari AAP juga bahwa dari CDC juga bahwa anak-anak tetap harus beraktivitas selama pandemi. Ada kegiatan-kegiatan yang memang harus diberikan sesuai dengan usianya. Jadi nggak boleh diam terus nggak ada aktivitas, mainnya